Halo Bizarian semuanya, berjumpa lagi dengan saya Henry Vincent, selaku founder dan CEO dari Bizshare di acara BizTalk. Nah, acara ini mungkin buat teman-teman sudah beberapa kali nonton. Ini acara yang spesial banget karena pada acara ini kita selalu mengundang para expert dan pakar di bidangnya mengenai dunia bisnis dan investasi. Nah, pada kesempatan ini spesial banget karena saya langsung ketemu dengan dua orang founder dan juga direktur dari perusahaan F&B yang mungkin teman-teman sudah tahu banget gitu ya dan sudah sering dengar, namanya adalah Coffee Toffee gitu ya. Nah, di sini saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Odi selaku CEO dari Coffee Toffee. Selamat sore. Dan juga Pak Zai gitu ya selaku co-founder dan COO ya dari Coffee Toffee. Nah, teman-teman pastinya udah nggak sabar banget nih untuk tahu dan kenal lebih dalam dari teman-teman semuanya yang ada di sini untuk dari awal seperti apa sih kok bisa kepikiran untuk bikin Coffee Toffee gitu ya, dan juga bagaimana potensi Coffee Toffee. Ini saya akan kulik lebih lanjut nih, Bro Odi saya manggilnya ya. Oke, boleh. Ya, Bro Odi. Jadi biar lebih akrab nih kita gitu ya. Jadi Bro Odi nanti mungkin gantian sama Bro Zai juga nih. Mungkin boleh cerita dulu nih secara singkat pengalaman ataupun background rekam jejak dari Bro Odi sendiri. Oke. Silahkan. Selamat sore, Bizarian. Jadi saya Odi Aninito, saya founder dan CEO Coffee Toffee Indonesia. Jadi kita mulai bisnis ini dari tahun 2006 dan mudah mengalami jatuh bangun. Dan tahun 2020 kemarin kita melewati salah satu masa yang tersulit juga, pandemi. Dan di sini kita berencana untuk menambah jumlah outlet Coffee Toffee lagi. Karena itu kita open untuk kerjasama dengan Bizshare ini. Oke, siap. Oke, Bro Zai, boleh, silahkan mengenalkan diri. Jadi memang kita dimulai dari 2006 ya, Bizarian, dan ada jatuh bangun dan mulai scale up dengan konsep sekarang coffee shop itu dimulai dari tahun 2010. Oke. Seperti itu. Oke, berarti awalnya nggak coffee shop ya, Bro? Awalnya itu malah gerobak kecil. Oke. Jadi gerobak kecil seperti warung lah ya, gerobak kecil gitu. Jadi yang hanya konsepnya take away aja, hanya tanpa tempat duduk seperti itu. Oh, I see. Berarti awal 2006 ya mulai. 2006 itu ketemu Bro Zai sama Bro Odi ketemu apa gimana? Atau sejarahnya gimana sih? Mulai dari awal. Dari awal ya, bareng-bareng co-founder ya berarti ya. Kok tiba-tiba kepikiran, saya mau bikin nih Coffee Toffee atau coffee shop gitu. Awalnya gimana sih, Bro? Awal di kepikirannya mungkin Bro Odi? Nah, ya semuanya ini memang berawal dari satu hal yang kita sukai ya, kita cintain. Jadi pada saat itu memang saya pecinta kopi. Dan kebetulan Bro Zai ini dia punya pengalaman sebelumnya sebagai barista. I see. Nah, jadi di situ kita ketemu, terus kita bikin suatu konsep bisnis kopi yang kecil. Nah, karena keterbatasan modal dan kita sudah tanya kiri kanan berapa buka franchise coffee shop dan lumayan tidak terjangkau buat kita. Karena itu kita coba bikin yang versi kecilnya. Jadi kita bikin versi boot ya waktu itu. Versi boot, take away dan segala macamnya itu. Jadi kurang lebih modal awal sekitar 25-40 juta aja untuk bikin satu outlet gitu. I see. Itu berarti cabang pertama itu di lokasi di mana, Bro? Kita awalnya dari Surabaya semua. Oh, Surabaya. Awalnya dari Surabaya semua dengan konsep mungkin konsep boot ini mungkin sekitar sampai 10-an outlet ya. Sampai 10 outlet. Terus kita baru memutuskan untuk hijrah atau pindah ke Jakarta gitu. Oh, oke. Berarti dari Surabaya ke Jakarta gitu ya. Iya, benar. Apa yang membuat kayaknya udah harus pindah nih ke Jakarta. Kenapa nggak fokus di Surabaya aja, Bro? Awalnya tuh. Saya jawab, oke. Jadi terus terang gini ya, mungkin pada saat awal itu kita dengan konsep boot itu suatu model bisnis yang terlalu cepat pada zamannya. Jadi pada saat itu infrastruktur untuk bisnis takeaway dan online itu belum sebagus sekarang. Sehingga akhirnya pada saat awal kita buka bisnis boot itu kurang begitu bagus salesnya, karena tidak bisa dipungkirin kopi bukan sebagai minuman kebutuhan, tapi lebih ke arah social
sosial atau nongkrong ya, minuman untuk nongkrong. Oh, pada waktu itu ya? Pada saat itu, Iya, 2006. 2006 ya, betul. Jadi pada saat itu kita berpikir bahwa oke, mungkin kita perlu rubah model bisnisnya. Tidak bisa dipungkiri ini adalah social drink atau tempat orang nongkrong ambil menikmati kopi. Karena itu kita perlu build model bisnis yang baru dan kita berpikir kalau kita mau coba model bisnis yang baru, kita harus mulai di kota yang baru sekalian. Nah, pilihannya mau di kota mana nih gitu kan. Kita pikir, kita putuskan untuk sekalian aja langsung ke ibu kota gitu. Oke, berarti Jakarta itu langsung coffee shop tuh. Kita bilang konsepnya mungkin mini kios ya, tapi sudah ada tempat duduk yang cukup lah ya. Jadi memang tidak banyak, sekitar 3 sampai 5 meja gitu ya. Tapi itu cukup untuk bahwa ada perubahan ya dari kita yang hanya full take away menjadi duduk. Dan saat itu ada cerita cukup unik juga di Jakarta karena kita orang Surabaya. Waktu itu kita masih umur 25 atau 26 ya. Gitu ya. Masih unyu lah ya. Ketika di Jakarta dengan harga jual Surabaya, orang malah nggak percaya. Ini kopi beneran apa enggak? Iya, kok murah banget gitu. Nah, terlalu murah malahan. Jadi baik dari sisi produk maupun sampai dengan investasinya. Investasi yang 25 itu terlalu murah juga, bro. Jadi harus 2 kali lipat ternyata kalau di Jakarta. Ya, alhamdulillah setelah itu disambut dengan cukup baik lah di Jakarta seperti itu. Berarti di Jakarta itu di mana waktu itu? Di area ada di Jakarta Selatan waktu itu, daerah sekitaran Binus sama di area Bintaro. Oke, sekitaran Jakarta Selatan sini lah ya. Oke. Berarti sebenarnya sasaran target marketnya itu seperti apa sih Coffee Toffee ini? Apakah yang berumur, apakah anak muda? Ya, jadi target market kita untuk Coffee Toffee kita sasar sebenarnya mahasiswa, mungkin senior mahasiswa ya. Jadi 19, 20 sampai eksekutif muda ya, mungkin sekitar 35-an lah. Itu target dari Coffee Toffee seperti itu. Pasti ada deviasi, ada yang di atas 35 atau bawah 18 juga datang, tapi 70%, 80% market kita itu 18-30-an lah ya kita bilang. Sampai sekarang atau? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya, soalnya dengar-dengar ya teman-teman biasa waktu anak-anak kampus UI segala macam nongkrongnya di situ tuh. Betul. Di sana ya. Oke. Berarti sekarang total outlet ada berapa nih, Bro? Total outlet kalau sekarang total outlet itu ada sekitar 30-an. 30-an ya? Iya, betul. Oke. Tapi itu tidak kita hitung yang kecil ya. Karena yang kecil itu memang sometimes itu memang masih ada yang tidak terdetek di beberapa di tempat di luar pulau lah ya. Karena dia owner operator jalan sendiri ya. Betul, kayak gitu. Dan itu sudah 10 tahun lebih yang lalu kayak gitu. I see. Berarti awalnya dari Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta gitu ya. Kemudian sampai 30 itu apa titik baliknya di mana tuh, Bro? Akhirnya sampai ekspansi buka cabang yang banyak itu di mana titik baliknya? Titik balik pertama ya memang dari perubahan model bisnis itu ya. Pertama dari bisnis take away atau delivery itu berubah menjadi konsep cafe. Itu tahun 2010-an ya. Itu kita ngerasakan apa turn round-nya itu kerasa banget. Dan waktu itu masih kita melakukan tahun 2010 sampai 2012 itu stop franchise malahan. Yang artinya kita benar-benar benerin konsep bisnis kita dan testing lah. Testing our business bahwa ini sudah cukup oke nggak? Iya, secara setelah oke baru tuh ada inflection yang luar biasa lah di tahun tersebut permintaan ya. Iya. 2010, 2011 itu ya berarti ya? Ya, itu benar-benar kerasa turn round-nya di situ ya. Oke. Nah, kalau dari sisi menu dan produk ini seperti apa nih, Bro? Mungkin boleh di-sharing juga. Untuk menu dan produk, memang untuk sekarang kita tetap dengan selalu setia dengan salah satunya campaign Yes I Drink Indonesian Coffee. Itu mulai dari tahun 2010 mungkin ya. 2010 kita canangkan ya campaign Yes I Drink Indonesian. Jadi bisa dibilang Coffee Toffee ini salah satu pioner yang mengkampanyekan dan menggemakan bahwa ayo kita minum kopi Indonesia. Yes, I Drink Indonesian Coffee. Karena di saat itu belum banyak coffee shop yang menggunakan kopi Indonesia. Yang banyak mungkin
dengan kopi-kopi luar negeri, Kopi luar, gitu kopi ya. luar dan lain-lain Brazil seperti apa itu. gitu-gitu. Ya, Brazil, ya, Kolombia, benar-benar. Kenya dan lain-lain kayak gitu. Oke, Tapi oke. kita dengan bangga itulah, jadi lebih dari sekedar produk gitu bro. Oke. Gitu. Ada rasa nasionalisme juga di situ Yes, ya. itu Ya, yang kita ya. jual benar. Oke, oke, oke. Nah, buat teman-teman mungkin banyak yang udah familiar juga dengan Coffee Toffee karena zaman dulu ngopi-ngopinya di Coffee Toffee gitu. Sekarang mungkin udah lebih senior sedikit nih, gitu ya. Udah mature ya. Iya, tapi ada ini nggak sih bro, apa namanya, misalkan orang-orang yang udah senior ini apakah di cater juga kebutuhan dari sisi produk dan menu juga ya? Ya, jadi seperti yang tadi kita jelaskan di awal, model bisnis kita juga mengalami perubahan, termasuk dari sisi produk juga. Jadi awalnya yang kita hanya fokus pada kopi atau minuman aja, dengan berjalannya developnya model bisnis kita mulai bergerak juga ke makanan. Makanan ya? Jadi tidak hanya sebagai makanan-makanan pendukung kopi aja, tapi kita juga menyediakan makanan-makanan yang berat. Oke. Jadi pelanggan-pelanggan kita bisa aja mereka makan siang atau makan malam di Coffee Toffee itu bisa. Oke, Nah, oke. itu bisa jadi alternatif untuk pelanggan yang sudah cukup mature. Iya, benar. Mereka mau mengerjakan kerjaan atau meeting atau segala macam. Mereka jamu relasi bisa juga di tempat Oke, kita. oke. Berarti fleksibel juga ya sebenarnya. Iya. Oke, oke. Nah, tapi kalau kita bicara model coffee shop kan, kalau zaman dulu sama sekarang udah beda nih bro. Beda banget. Beda banget. Dimana sekarang tuh kompetitor itu udah nggak bisa dihitung jari lah kelihatannya ya. Iya, ngeri sih Maksudnya- emang ya. Maksudnya banyak banget coffee bermunculan, coffee shop bermunculan, dia bikin kedai di rumah dia, terus kasih nama coffee shop apa gitu ya. Bagaimana caranya strategi Coffee Toffee untuk bisa stay relevan di dunia persaingan di F&B terutama di coffee shop ini ya? Ya, mungkin saya jawab dulu pertama ya. Ya, silakan. Jadi pertama tidak bisa dibungkiri kalau kualitas itu tetap akan speak for itself ya. Jadi di Coffee Toffee kita tetap komitmen pada kualitas pertama di kopinya. Jadi kita di Coffee Toffee kita memang komit hanya menggunakan kopi-kopi specialty dengan cupping score tuh di atas 83 bro. Oke. Nah dari itu komitmen kita dari awal. Jadi kita selalu sajikan kopi terbaik menurut kita ya. Dan di dalam hal ini kita sediakan kopi specialty dengan cupping score di atas 83 dan hanya kopi Indonesia. Oke. Dan kita memang roast sendiri, jadi kita pastikan bahwa level roastingnya itu udah sesuai dengan resep-resep yang udah kita bikin ya. Nah itu satu ya. Yang kedua ya kita tetap stay true to our identity. Jadi kita tetap cater sama pelanggan-pelanggan di 18 sampai 30-an itu. Jadi ini kita refleksikan kepada produk menu minuman dan makanan kita ya. Jadi apa sih yang disukai dan relevan pada umur-umur segitu? Ya kita stay up to date dengan apa yang ada di situ ya. Di segmen umur itu seperti itu. Salah satunya itu. Yang ketiga mungkin ya kita tetap dekati kepada kantong-kantong pelanggan ya. Jadi kita petakan tuh pelanggan-pelanggan kita dengan segmen umur segitu, mereka ada di daerah mana sih? Nah kita berusaha dekatkan outlet-outlet kita ini dengan di mana pelanggan kita berada gitu. Oke. Berarti kalau tadi kita bicara dari sisi inovasi segala macam, inovasi apa sih sebenarnya yang dicanangkan, yang segera dicanangkan atau sedang dicanangkan nih untuk Coffee Toffee sendiri? Oke. Untuk menu-menu yang sudah dicanangkan ya dari Coffee Toffee itu memang hampir tiap tahun ya, yang terbaru itu kita selalu ada seasonal menu. Seasonal menu dan itu dalam satu tahun sekitar 5 sampai 6 kali. Jadi kalau menu seasonal di Indonesia ya mungkin kayak hampir Ramadan ini. Terus ada menu seasonal kemerdekaan itu salah satunya kayak gitu. Itu yang dari sisi menu-menu kami kayak gitu, inovasi-inovasinya. Dan yang pasti juga update menu-menu yang memang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan kita mengeluarkan menu-menu yang cukup viral di tahun tersebut ya, saya agak lupa tahun viral berapa. di zamannya ya. Coffee in a Cone waktu itu. Waktu itu belum ada di Indonesia kayak gitu. Jadi itu benar-benar bikin sangat viral lah seperti itu. Oke. Jadi stay update itu memang sangat penting dengan inovasinya gitu. Iya, biar orang datang lagi nyoba lagi gitu ya. Mungkin saya bisa tambahin juga ya apa yang sedang kita lakukan terutama di
inovasi ya. Sekarang yang lagi kita garap ini di teknologinya ya. Jadi kita tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi dan online ini kan sudah menjadi bagian dari terutama di segmen pelanggan kita ya. Salah satunya kita lagi kembangin satu aplikasi in-house yang bisa kerjasama dengan POS system kita, sehingga pada intinya member itu mereka tidak perlu bawa kartu member ataupun ya. Mereka tinggal sebutin nomornya dan itu udah bisa online. Ini sedang kita uji coba tahun ini launching. I see. Ya memang gitu sih, sekarang dunia digital segala macam harus kita Betul. terus ya berarti ya. Betul, Termasuk kolaborasi menu itu memang ada yang sudah berjalan dan lagi berjalan. Jadi kalau zaman dulu mungkin tahun 2000 awal ya, 2006 sampai 2009, kolaborasi dengan bisnis sesama F&B itu agak gimana gitu kan rasanya. Tapi sekarang bahkan kita bisa kolaborasi dengan barista yang bukan baristanya Coffee Toffee. Jadi dengan barista artis itu juga. Dan yang membuat menu pun mereka. Jadi lokal. Jadi mereka tahu keinginan lokalnya waktu itu di Bandung. Oh ini loh menu-menu lokal. Itu memang hal-hal yang tidak terpikirkan di zaman tersebut. Dan di zaman sekarang itu hal yang luar biasa. Termasuk yang terbaru ini kita lagi menggarap kolaborasi dengan makanan juga, tapi yang arahnya plant based ya, kayak gitu. Insya Allah mungkin akan launching dalam waktu dekat gitu juga. I see. Gitu. Kalau kita bicara nih, Coffee Toffee kan sekarang lagi collab sama Bishare nih bro, di Margonda Depok. Nah, setahu gue juga memang itu kan memang existing outlet yang kemarin itu mau direnov ya. Nah, sebenarnya apa yang membuat ini waktu itu kan sempat kalau nggak salah kan pandemik dan lain-lain gitu ya. Dan sekarang mau bangkit lagi, potensinya masih besar nggak sih bro untuk lokasi tersebut? Mungkin boleh di-share. Ya boleh, siapa? Saya, oke. Jadi ya memang pandemi ya terutama di pasar kita kan di situ banyak mahasiswa. Nah seperti diketahui selama masa pandemi banyak kegiatan kampus kan dinonaktifkan. Nah ini sudah mulai normal lagi, udah mulai balik lagi. Dan secara historis kita punya outlet di Depok itu kan ada 3. Dan secara historis memang secara bagus ya, dan secara brand kita udah punya nama. Dan berbekal itu kita ngerasa bahwa potensi di daerah Depok Margonda ini besar banget. Karena itu kita berencana untuk membuka ulang dengan konsep yang lebih besar. Nah itu tadi disebabkan banyak kompetitor di daerah situ yang memang tumbuh. Dan apabila kita as is seperti sebelumnya, mungkin kita akan nggak relevan dengan kompetisi di sekarang ya. Terutama di parking space-nya ya. Jadi termasuk juga desain ya. Desain gerai ya. Ya. I see. Jadi memang mengikuti juga dengan tadi market dan lain sebagainya. Betul, iya bro. Nah sebenarnya kalau kita bicara tadi Coffee Toffee kerja sama Bishare, apa sih yang membuat Coffee Toffee ingin collab sama Bishare dan juga memberikan kesempatan buat Bisharean untuk join nih di Coffee Toffee? Iya, saya jawab ya. Oke. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kita ngelihat potensi dan peluang ini cukup besar di daerah Depok Margonda itu. Dan kita melihat suatu kesempatan untuk bisa membangun ulang suatu gerai yang salah satu gerai terbaik penjualan kita ya, itu why not dengan pelanggan-pelanggan yang mungkin sudah menjadi pelanggan Coffee Toffee di situ. Dan itu dimungkinkan dengan kerjasama dengan Bishare ini. Karena kalau dengan konsep investasi sebelumnya, memang Coffee Toffee ini atau banyak bisnis ya itu hanya bisa dimiliki oleh mereka-mereka yang mempunyai modal cukup tebal. Gitu. Jadi kita pikir gini post pandemic suatu kesempatan untuk rebuild, dan ini ada suatu skema urun dana di mana pelanggan mempunyai kesempatan untuk menjadi pemilik bisnis. Ini suatu konsep yang bagus, why not gitu. Mantap. Jadi buat teman-teman kemarin, soalnya banyak teman-teman gue yang dia day to day dulu nongkrong di sana, terus wah buka di Bishare gue mau invest gitu. Ada banget yang kayak gitu tuh. Jadi itu yang bisa relate banget nih. Karena sudah teman-teman jangan sampai ketinggalan. Iya benar. Udah pada tahu dan soalnya existing sudah berjalan waktu itu. Jadi ini legend banget nih gitu kan. Coffee Toffee yang
kenangan-kenangan indah, mungkin di situ ada kenangan sedih di situ juga tuh. Jadi bersejarah gitu kan. Sekarang jadi ownernya nih guys ya kan. Nah, oke, kita bicara tadi perjuangan berarti udah lebih dari 17 sampai 17 tahun ya. Ya, kurang lebih. Mungkin boleh ceritain bro, apa sebenarnya tantangan terberat dan solvingnya gimana pada saat terjadi hal tersebut? Apakah kemarin pandemik itu atau ada yang lain sebenarnya? Mau saya Mas Sodi, Ya, kayaknya boleh, Mas Sodi boleh. lebih itu deh. Yang pertama, itu nanti saya tambahin. Oke. Silakan, Mas Adi. Tantangan terberat kalau di bisnis F&B memang tidak bisa dipungkiri ya, tetap di people ya. Oke. Di people, nah itu saya pikir bukan hanya di Coffee Toffee aja, hampir di semua bisnis F&B pasti tantangan terberatnya adalah bagaimana mengatur orang, mendisiplinkan, jaga sesuai dengan prosedurnya yang sudah kita tetapkan. Satu itu ya. Yang kedua, kemarin pas masa pandemi memang itu juga hantaman juga, tapi juga sama juga, tidak di Coffee Toffee, hampir di semua di industri hospitality akan kena dampaknya. Betul. Nah, bagaimana kita mengatasi itu ya tetap kita stay relevan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Masa pandemi semua orang sakit, butuh imun ya kita create menu-menu yang memang sesuai dengan masa itu. Jadi kita create menu yang bisa menambah imun boosternya pelanggan, terus kita create menu-menu yang delivery friendly ya semacam itu ya. I see. Mungkin bro saya ada tambahan? Ya, tadi kan udah cukup dijelasin ya berkaitan dengan saat itu mulai dari people-nya sampai dengan pandemik memang. Tapi ada satu poin yang mungkin saya tambahin. Salah satunya adalah berkaitan dengan untuk saat kita awal membuka bisnis. Jadi tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 lah atau 2010, sebelum 2010 lebih tepatnya, itu karena kita masih muda, unsur idealis itu masih dominan. Nah, itulah waktu itu justru kesulitannya dari kita sendiri. Karena kita terlalu idealis, tapi di titik tertentu kita sudah cukup menemukan yang artinya bisa membalancing lah. Itu solve-nya adalah membalancing antara idealisme tetap harus ada, tapi ada balancing dengan bisnis. Nah, itu akhirnya mulai dan itu nggak 1 tahun 2 tahun nemunya, lumayan lah kita ya. Karena bisnis coffee shop ini kan seperti mimpi dari sebagian besar orang ya. Betul. Dan ketika udah menyangkut mengenai idealisme itu kadang udah unsur ekonomisnya udah mulai agak udah di nomor 2 kan. Kualitinya di nomor 1 kan gitu. Ini mimpi nih punya coffee shop nih. Pokoknya outlet coffee shop gua harus bagus nih gitu kan. Mesinnya harus paling keren. Nah, padahal kita bicara mengenai coffee shop ini juga bisnis, karena itu kita harus hitung semua equipment apa, renovasi berapa, berapa jumlah meja, berapa jumlah parkir, ini harus kita balancekan lah, gitu. Iya. Berarti udah jatuh bangunnya udah inilah ya. Lumayan bro, lumayan. Ini waktunya bangun lagi bro. Betul. Siap. Oke, nah jadi mungkin udah sedikit lagi nih pertanyaan gue, tapi penasaran terkait kan Coffee Toffee ini sudah tadi ya udah 1 dekade lebih lah ya, 1,5 dekade. Untuk kedepannya visinya dari Coffee Toffee ini pengen dibawa kemana sih bro sebenarnya? Wah, lebih tepatnya ini founder langsung. Visinya ya tentunya kita sebagai salah satu pemain coffee shop, kita tentu ingin diperhitungkan sebagai salah satu nama yang cukup dikenal ya di kalangan pelanggan atau masyarakat Indonesia ya. Jadi rencana kita dalam 5 tahun ke depan after post pandemic adalah kita membangun seperti yang saya jelaskan tadi, membangun kembali outlet-outlet yang dulu sempat tutup pada masa pandemi, dan mungkin ketika keadaan sesuai dengan apa yang kita plankan, kita akan coba jajakin untuk masuk pasar modal bro. Oke. Mengikuti senior kita bro. Banyak pemain F&B masuk ke pasar modal. Karena kebetulan sebelum pandemik itu kita baru saja ngerubah visi kita. Jadi visi kita berubah 2 kali. Yang terakhir itu sebelum pandemik 2018 atau 2017 itu visi kita Coffee Toffee adalah to be a national icon company. Itu yang menjadi kita harus kejar. Dan salah satunya tentu ada tahapan milestone-nya. Salah satunya kita memang ingin masuk di
Pasar modal. Pasar modal. Oke. Justru Mantap, itu mantap. gitu. Kodenya TOFI ya, TOFI lah ya. Menarik itu, menarik. Oke. Jadi memang salah satu langkahnya latihan dulu tadi ya bro ya, di B-Share segala macam. Iya, Ya, benar Tujuan banget, itu bro. ya. Nah, mungkin terakhir bro, masing-masing gue pengen tanya dari sisi buat teman-teman investor juga sih, kenapa teman-teman Bizerian itu harus invest dan kolaborasi di Coffee Toffee? Oke. Silakan. Saya dulu ya berarti ya. Jadi pertama tentunya kita punya pengalaman dan sepak terjang yang cukup lama sehingga itu bisa jadi pertimbangan para Bizerian ya, bahwa kita bukan pemain baru, kita tahu kopi. Saya dan beberapa orang di dalam Coffee Toffee bukan hanya pebisnis, kami juga certified cupper juga ya. Yang kedua, untuk lokasi yang di Margonda Depok ini yang perlu dipahami adalah bukan lokasi yang baru. Ini adalah outlet yang sudah jalan lebih dari 5 tahun ya. Lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Dengan penjualan sebelum pandemi itu bagus, cuman karena pandemi turun ya. Dan sifatnya ini reopening bro. Oke. Dan dengan luasan yang lebih gede. Ya. Nah, jadi kita ngelihat dengan pengalaman, produk, layanan, brand yang sudah dikenal sama pelanggan Depok. Nah, ini menurut kita suatu potensi peluang untuk para Bizerian untuk bisa bergabung dengan Coffee Toffee sebagai peluang bisnis yang baik, bagus, bro. Siap. Bro Zoe mungkin ada tambahan? Gua mau nambahin susah ini. Soalnya semuanya diambil. Yang pasti memang salah satu poinnya adalah saya hanya meng-highlight bahwa sampai dengan sebelum COVID dan pasca COVID pun beberapa mahasiswa UI dan sekitar, kan ada Gunadarma, ada Pancasila, macam-macam di situ. Ada yang sempat melakukan research bahwa Coffee Toffee salah satu market leader atau top of mind untuk coffee shop di Depok. Nah, itu bisa jadi salah satu apa ya, garansi lah ya, selling point nomor satu dan garansi untuk oke, gue harus masuk nih kayak gitu. Apalagi dengan kolaborasi dengan Bizer, artinya itu kan sangat-sangat terjangkau bro, gitu kan? Betul. Gitu kan, dengan 1 atau 2 jutanya udah dapat banget kayak gitu. Benar. Itu. Oke, jadi memang teman-teman dari tadi kita ngobrol-ngobrol udah mulai kebayang nih sebenarnya Coffee Toffee backgroundnya gimana, foundersnya gimana, dan harapannya buat teman-teman yang, tapi sih pasti udah banyak yang invest juga bro, tapi kalau buat yang belum ini mendingan buruan karena sebentar lagi pastinya akan segera ludes nih habis yang sudah bisa nambah juga ya bro. Yang sudah masuk nambah bisa top up. Top up lagi gitu ya. Nanti biasanya kalau kita udah invest, udah full, kita akan undang grand opening juga bro. Kita rame di sana. Dengan senang hati ya. Ngobrol-ngobrol bareng, sharing langsung sama Bro Zoe sama Bro Odi di sini gitu ya. Oke, mungkin itu aja bro untuk kita bisa ngobrolnya hari ini. Nanti mungkin teman-teman yang tadi udah mau ikutan invest bisa langsung cek di bshare.id, bisa cek websitenya dan juga aplikasinya di sana bisa download kalau buat yang baru gitu ya. Dan di sana Coffee Toffee ini juga saat ini sedang listing tapi terbatas banget, jadi sebentar lagi juga akan habis, makanya buru-buru segera diproses dan diinvest sesuai dengan preferensi masing-masing tentunya. Dan masih banyak promo-promo juga yang sedang ada di B-Share. Seperti B-Share ini kan di bulan Maret sedang ada ulang tahun juga, ulang tahun kelima kita. Masih belum selama dan senior Coffee Toffee. Selamat buat B-Share. Tapi kita akan ada banyak promo dan tentunya kita juga bagi-bagi grand prize bro. Jadi untuk investor terbanyak kita mau traktir mereka jalan-jalan ke Singapura 3 hari bersama pasangan gitu ya, untuk bisa menikmati kebersamaan sekaligus jadi owner Coffee Toffee juga pastinya, dan juga berbagai macam hadiah lain seperti emas, saham, voucher GoPay, voucher MAP dan lain sebagainya gitu. Oke, thank you banyak bro atas waktunya. Thank you banyak juga bro. Ngobrol pas kesempatan hari ini, senang banget bisa ngobrol bareng. Sama-sama. Semoga sukses terus untuk Coffee Toffee. Amin, sukses juga untuk Bizerian. Thank you. Yuk, selamat teman-teman semuanya.